Saudara-saudara, kita akan menikmati firman Tuhan pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 yang menjadi perikop khotbah kita dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15-23. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian begini firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang telah dikerjakannya di dalam Kristus untuk membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara, pada minggu atau pada hari merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita memiliki tema Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, kita harus pahami dulu apa makna teologis tentang kebangkitan Yesus ini, lalu diikuti dengan kenaikan Yesus ke surga. Saudara-saudara, dari berbagai studi kitab suci, satu-satunya pribadi, ada pribadi yang datang dari surga, lalu berinkarnasi menjadi manusia, lalu Ia mati dan Dia bangkit dan kembali lagi ke surga. Itu adalah Yesus. Yesus praeksistensi adalah sebagai logos atau sebagai firman Allah, dan firman Allah dalam iman Kristen itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu dia katakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ini membedakan cara berpikir iman Kristen dengan iman agama-agama lain atau non-Kristen. Jika sebagian agama-agama lain memahami bahwa antara Allah dan firman-Nya itu adalah sesuatu yang ordinat dan subordinat, ada di mana Allah lebih tinggi dari firman-Nya, atau firman yang berbeda dengan Allah. Sementara dalam iman Kristen, bahwa firman dan Allah itu sendiri adalah satu, dan Yesus sebelum berinkarnasi Dia adalah logos, Dia adalah firman Allah itu sendiri. Saudara-saudara, karena itu ada banyak orang di dunia yang berkata tentang sorga. Ada si A bercerita tentang begini sorga, si B bercerita tentang begini sorga, si C bercerita tentang begini sorga, dan berbagai macam ada gambaran yang mereka tawarkan dengan sorga. Ada surga ditawarkan dengan kenikmatan buah-buahan, surga ditawarkan dengan kenikmatan minuman dan santapan daging, surga ditawarkan dengan kenikmatan seksualitas, dengan bidadari, dan berbagai macam lagi rayuan dan kenikmatan yang terkadang menggiurkan seseorang, bahkan seseorang mau mati bunuh diri hanya karena ingin surga. Tetapi Yesus yang adalah pribadi surgawi yang datang ke dunia dan kembali ke surga, Ia memberitakan tentang satu konsep surga yang berbeda, bahwa surga yang diberitakan dan ditawarkan Yesus adalah surga yang dimana segala keinginan daging manusia berhenti dan mati. Di sana tidak ada tangis, di sana tidak ada lagi kata gigi, di sana tidak ada kematian. Semua bersuka cita, tidak ada lagi aktivitas seksual. Bahwa kita akan hidup seperti mereka, kita akan hidup seperti orang yang menjadi sahabat-sahabat Allah. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ini menerangkan satu jaminan dan garansi kemanakah kita setelah mati. Jadi, jika Yesus tidak naik ke surga, maka pertanyaan itu akan sulit dijawab, kemana kita setelah mati?
Tetapi karena Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu menerangkan bahwa kita telah dijamin kemana kita setelah mati. Jika kita mati sebagai pengikut Yesus, maka kita akan ada dan bersama dengan Kristus di surga. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini adalah sebuah metafor, bukan menerangkan bahwa ada tempat duduk di surga sana. Kata duduk itu sama dengan kata bertahta. Kata duduk itu sama dengan mengatakan sebagai Tuhan. Kata duduk sama dengan mengatakan sebagai pemilik. Itu sering kita gunakan. Ia duduk sebagai presiden, ia duduk sebagai kepala, ia duduk sebagai ini dan itu dan itu. Kata duduk itu menerangkan bukan kita duduk di sebuah bangku atau kursi, bukan dalam menerangkan dalam posisi santai atau bagaimana, tapi menerangkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan pemilik daripada surga itu sendiri. Oleh karena itu sukacitanya dalam mengikuti Yesus adalah dijamin bahwa kita akan bersama-sama. Oleh karena itu jika Yesus adalah garansi dan jaminan tentang hidup saat hari ini atau present, dan Yesus adalah jaminan tentang hidup hari esok atau futurist, maka jangan lepaskan Yesus hanya karena rayuan dunia. Jangan lepaskan Yesus karena penderitaan yang mendera engkau. Jangan lepaskan Yesus hanya karena kekurangan sesaat di dunia ini. Tapi berpeganglah teguh kepada Kristus, karena Kristuslah yang duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Kristuslah yang menduduki tata. Kristuslah Allah itu. Kristuslah sang pemilik surga itu. Sama seperti saudara adalah pemilik rumah saudara. Saudara harus yang menentukan siapa yang boleh masuk dalam rumah saudara. Karena itu rumah saudara. Jika kita ibaratkan surga itu adalah sebuah rumah, demikianlah jika Yesus adalah pemilik surga itu, maka ia yang menjadi parameter, ia yang menjadi penentu siapa yang boleh masuk ke surga itu. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, surga itu, jika tidak melalui aku. Tanpa percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup kepada Yesus, kita tidak akan mengerti tentang surga yang benar. Demikian yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Bagaimana ia merasakan kebaikan orang Efesus, ia merasakan cinta kasih dari warga jemaat Efesus, maka ia berdoa setiap hari agar orang-orang Efesus, agar warga jemaat Efesus benar-benar dicurahkan Allah Roh Kudus, sehingga warga jemaat Efesus bisa mengenal Allah yang sejati. Karena pada zaman gereja mula-mula ini ada banyak sekali bidat, ada banyak sekali penyesat. Gereja masih berumur muda, tetapi kiri dan kanan, depan dan belakang ada banyak sekali ajaran sesat. Ajaran sesat yang datang dari Gnostik, ajaran sesat yang datang dari tanah Arab, ajaran sesat yang datang dari Yunani, ajaran sesat yang datang dari Persia, Mesir. Begitulah kehidupan gereja mula-mula saat itu. Karena itu konteks gereja mula-mula itu sering digambarkan seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Jemaat itu kecil, tidak berdaya karena baru bertumbuh, tapi di sekitarnya ada banyak orang yang punya pengaruh, pangkat dan kuasa yang ingin menyelewengkan kebenaran iman Kristen. Sebagian berkata Yesus bukan Tuhan, dia hanya nabi biasa. Sebagian lagi berkata keselamatan bukan hanya karena percaya pada Yesus, tetapi juga karena bersunat. Dan ada banyak lagi ajaran, tetapi firman Tuhan berkata tidak, hanya percaya kepada Yesus dan memberikan dirimu dibaptis, maka engkau akan terintegrasi kepada Kristus dan engkau akan mengenal Allah yang benar. Tanpa Kristus, seseorang tidak akan mengenal Allah yang benar. Tetapi bersama dan di dalam Kristus, kita akan mengenal Allah yang benar. Mari saudara-saudara, kita jalani hidup ini dengan sukacita. Kita jalani hidup ini dengan damai sejahtera, sekalipun kita menderita. Kenapa? Karena kita telah dijamin untuk hari esok, untuk hari sesudah kita mati. Apa jaminannya? Kenaikan Yesus di surga. Berbuat baiklah dalam segala hal, karena upahmu besar di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.